5. Kita coba ubah lagi setelah ketahuan, ya. Kita ubah lagi menjadi seperti yang sebelumnya, 126. Nah, dia lari lagi ke TPZ 004, ya. Otomatis ketahuan lagi kan? Kita ubah lagi menjadi 73, ya. Karena sudah ketahuan, ya. Ya. Dan seterusnya sampai ketahuan diubah lagi, ya. Dan seterusnya pindah lagi secara random, ya. Jadi secara random dia akan terus berpindah, ya. Yang warna kuning terus berpindah dengan tetap mempertahankan nilai persentase ini, ya, 58. Walaupun ini penggabungan, tapi setiap ketahuan itu akan diperbaiki dan dia akan pindah lagi ke tempat yang lain. Bayangkan kalau posisi TPZ ini ada di Aceh misalkan, ya, sedangkan posisi TPZ ini ada di Papua. Ketika ketahuan misalkan di Papua dibenarkan, ya, dia misalkan pindah ke Aceh, ya. Di Aceh tuh belum ketahuan karena mungkin di Aceh itu ada di perkampungan, misal, ya, nggak pernah ketahuan. Nah, suatu saat adalah aktivis yang mengetahuinya, ya, langsung diubah. Dia pindah lagi ke satu tempat, ya, yang kurang kritis. Akhirnya ini akan terus ada, ya, dan tidak pernah ada orang yang tahu. Ini hanya 6 sampel. Bayangkan kalau ada sejumlah 800.000 sampel TPZ. Betapa capeknya kita harus mengubah setiap kesalahan tersebut. Oke bro, jadi begitu bro. Presentasi yang tampil di diagram itu merupakan rahasia atau rumus. Jadi tinggal dimasukin aja maunya berapa, KPU maunya berapa. Kalau misalkan 02 maunya 58, tinggal tulis 58. 0124 tinggal tulis 24. 0317 tinggal tulis 17. Nah, meskipun data yang masuk berapapun, grafik nggak akan berubah, ya segitu saja. Dan kalaupun dalam penemuan data banyak penggelembungan suara, meskipun sudah direnovasi, sudah dibetulin, sudah diedit kembali, ya tetap aja sisanya akan lari ke TPS yang lain. Makanya sampai satu TPS ada yang 1.000, 2.000, 100.000, bahkan sampai 800.000. Jadi permainannya itu di algoritma memang udah disetting bro. Mau sampai kiamat pun ya presentasi di grafik gak akan berubah, ya segitu-gitu aja. Kuncinya di grafik. Jadi ini sudah merupakan kecurangan dari KPU yang memang dengan sengaja memenangkan 02. Dan ini sudah terstruktur, tersistematis, TSM ini. Kalau sudah TSM gini, ya KPU bertanggung jawab, Presiden bertanggung jawab, 02 bertanggung jawab. Ya mau tidak mau, Presiden harus turun, KPU harus letakkan jabatan, ganti semuanya, dan 02 diskualifikasi. Karena ini kesengajaan terstruktur ini, memang udah direncanain. Nah kalau sudah begini, masih yakin 02 menang? Kan saya pernah bilang, 02 mungkin saja menang, tapi belum tentu dilantik. Karena akan terbongkar kecurangan-kecurangannya, pelanggaran-pelanggarannya. Dan kalau sudah begini ya Jokowi panas dingin, Prabowo panas dingin, bahkan KPU panas dingin. Dari hitungan yang saya ambil beberapa saat yang lalu dan saya upload, total C1 kalau sudah masuk semuanya itu paling 124 jutaan. Itu maksimalnya. Sementara
daftar pemilih 2024 itu menurut situs KPU yang resmi itu ya 204 juta. Kenapa 100% C1 tidak 204,8 juta? Kenapa hanya 124 juta? Terus sisanya kemana? Nah, selain amburadunya Sirekap ini, ternyata ada selisih juga dari total daftar pemilih. Ya ini bisa disimpulkan Pilpres dan pemilu gagal. Kalau sudah gagal ya sudah. Diulang lagi semuanya total, bro. Presiden turun karena memang jelas melanggar konstitusi, melakukan cawe-cawe, menggunakan kekuasaan untuk menggunakan 02, KPU, Bawaslu ganti semua, MK ganti, Presiden naik tuh Kiai Haji Maruf Amin, netralkan semua aparat negara, lalu gelar pemilu dari nol lagi, Pilpres dari nol lagi, dengan orang-orang yang tentu saja berkompeten, punya integritas. Ya ngeri, bro. Kalau nggak gitu nggak akan benar. KPU itu harus dilaksanakan oleh orang-orang yang profesional dan benar dan ngerti. Tidak hanya ngerti masalah pemilu, ngerti hukum juga. Sehingga tidak terjadi pelanggaran di sana sini. Nah, 80 juta suara yang tidak akan bisa mungkin dipertanggungjawabkan oleh KPU ini merupakan tambahan awal dari begitu terstruktur, terukur, termasif. Ya sudah, mau gimana lagi? Pemilu ulang atau revolusi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Rahmadi dalam hal ini berbicara dalam kapasitas saya sebagai dosen yang mengajar Artificial Intelligence atau AI. Saya ingin memberikan respon tanggapan saya terhadap ketidaksinkronan atau perbedaan hasil yang dimuat di Sirekap dengan yang tertera di scan C1. Yang pertama, hasil dari Sirekap itu adalah hasil ekstrak, ya, menggunakan model AI, ya, dari scan C1. Kemudian diekstrak angkanya, kemudian ditampilkan dalam aplikasi tersebut. Nah, kesalahan atau ketidaksinkronan dari yang ada di C1 yang asli dengan yang ada di Sirekap, menurut saya bukan berasal dari model AI yang digunakan untuk mengekstrak. Karena sejauh ini, ya, yang kita ikuti dalam perkembangan dunia AI, itu akurasi dari model AI untuk mengekstrak karakter atau angka dari sebuah image atau sebuah foto, itu akurasinya sudah relatif tinggi. Bahkan saya bisa bilang sangat tinggi dibandingkan beberapa tahun sebelum ini. Ya. Jadi saya rasa tidak ada masalah pada model AI yang digunakan. Nah, saya melihat ketidaksinkronan ini lebih disebabkan oleh hal yang sifatnya algoritmik. Artinya by design, by intention. Ada baris-baris program yang sengaja dibuat ketika itu dijalankan pada Sirekap, kemudian menambahkan suara pada paslon tertentu dengan konsekuensi mengurangi suara paslon yang lain.